Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengenalan user interface dan user experience. Desain user interface dan user experience adalah dua pekerjaan yang tak bisa dipisahkan. Keduanya memegang peran penting dalam pengembangan produk. Desain user interface dan user experience juga akan menentukan apakah produk yang dihasilkan bisa digunakan oleh pengguna dengan mudah. Kemudahan pengguna menggunakan produk akan menambah kepuasan pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Desain user interface dan user experience berbeda tidak hanya secara teori, namun proses desain user interface dan user experience itu sendiri juga berbeda. Yang pertama saya bahas di sini yaitu user interface atau UI adalah ilmu tentang tata letak grafis suatu web atau aplikasi. Cakupan UI adalah tombol yang akan diklik oleh pengguna, teks, gambar, text entry fields, dan semua item yang berinteraksi dengan pengguna, termasuk layout, animasi, transisi, dan semua interaksi kecil. UI mendesain semua elemen visual, bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman web dan apa yang akan ditampilkan di halaman web. Elemen visual yang ditangani oleh seorang desainer UI adalah skema warna, menentukan bentuk tombol, serta menentukan jenis font yang digunakan untuk teks. Desainer UI harus bisa membuat tampilan bagus yang akan meningkatkan kesetiaan pengguna. Dan selanjutnya, user experience yaitu UX. Definisi UX atau user experience menurut Boris Hasian ada bermacam-macam. Berdasarkan apa yang dikerjakan, desainer UX adalah orang yang membuat produk yang bermanfaat dan memvisualisasi user flow menjadi desain produk yang teruji dan indah. Desainer UX akan bekerja sama dengan tim-tim lain untuk mencari titik temu antara kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan kemajuan teknologi. Titik temu tersebut kemudian dijadikan sebuah produk yang bermakna, berguna, dan menyenangkan. Seperti namanya, desain yang dibuat oleh desainer UX akan menentukan mudah atau sulitnya user experience atau interaksi dengan web. Membuat wireframe atau mendesain mockup adalah salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang desainer UX. Pembahasan selanjutnya yaitu alur kerja desain UI dan UX. Desainer UX mendesain bagaimana user interface bekerja, sementara desainer UI mendesain bagaimana user interface ditampilkan. Desainer UI dan UX cenderung akan bekerja dengan berkesinambungan. Tim UX akan mengerjakan application flow, bagaimana tombol-tombol tersebut akan beroperasi, dan bagaimana user interface secara efektif memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Sementara tim UI akan menentukan bagaimana semua elemen user interface tersebut ditampilkan. Contohnya ketika dalam proses desain UI dan UX, diputuskan akan menambah sebuah tombol pada salah satu halaman web. Perubahan tersebut bisa jadi juga akan merubah fungsi, bentuk, atau ukurannya. Tim UX akan menentukan letak tombol, sementara tim UI akan mendesain supaya sesuai dengan tata letak yang baru. Yang berikut yaitu Information Architecture atau biasa sering disingkat dengan IA. IA adalah struktur dari segala bentuk informasi yang akan ditampilkan ke pengguna. IA merupakan bentuk paling dasar dari user interface dan user experience, baik itu web maupun aplikasi natif. Sebelum kita merancang IA, kita harus memahami informasi apa saja yang dibutuhkan saat user membuka aplikasi kita. Tidak hanya apa, tapi kita juga harus tahu seberapa penting informasi tersebut bagi pengguna. Aktivitas utama dalam IA adalah mengorganisir informasi, baik itu apa, kapan, di mana, dan bagaimana user mendapatkan informasi tersebut. Ada beberapa contoh metode untuk mengorganisir informasi dalam IA, yaitu yang pertama ada hierarchical, yang kedua ada sequential, yang ketiga ada matrix. Yang pertama yaitu hierarchical. Hierarchical adalah metode pengorganisasian informasi berdasarkan hierarki yang didasari pada teori psikologi yang dikemukakan oleh Gestalt. Tentang hierarki visual, di mana setiap elemen visual seperti bentuk, warna, letak, dan ukuran menyimpan informasi seberapa penting hal tersebut untuk dihierarkikan. Metode inilah yang menyebabkan mengapa menu navigasi di suatu website
walaupun terbilang kecil, tetapi terletak di atas dan ada di setiap halaman, karena menu navigasi bukan informasi utama, tapi informasi yang berfungsi sebagai penunjuk sesuai dengan namanya. Saya akan membahas tentang sequential. Metode pengorganisasian sequential adalah membreakdown informasi menjadi beberapa tahapan yang harus dilalui user satu persatu. Fungsi dari metode ini adalah agar user tidak lupa dengan informasi yang telah diberikan. Metode sequential banyak digunakan oleh e-commerce yang memiliki detail informasi yang diberikan sebelum user melakukan pembelian. Yang berikut adalah usability. Secara definisi, usability adalah seberapa mudah pengguna menggunakan produk. Jika Anda pernah mendengar istilah tentang user-friendly, hal tersebut merupakan tujuan dari komponen ini. Usability seringkali berbicara tentang seberapa familiar dan kompeten seorang pengguna dalam menggunakan fitur dari sebuah produk. Selain itu, usability juga berbicara tentang beberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh user untuk memahami apa yang harus dia lakukan untuk menggunakan suatu fitur dalam sebuah produk. Next, wireframing. Wireframe merupakan prototipe kasar dalam pengembangan user interface atau user experience. Ketika kita sudah mempunyai EA, desain interaksi, dan konsep usability, saatnya bagi user interface atau user experience designer untuk menyusun 3 komponen dalam sebuah layout. Layout ini berfungsi sebagai acuan utama engineer dalam proses produksi software atau aplikasi. Wireframe juga berguna dalam melakukan pretest terhadap sebuah fungsi atau fitur. Yang berikut adalah visual design. Ketika wireframe sudah ada di tangan, sekarang saatnya bagi visual designer berkarya menuangkan ide-idenya dalam bentuk warna dan juga font. Walaupun ini merupakan komponen terakhir dalam user interface atau user experience, visual design adalah komponen yang paling mudah untuk dapat dikenali, dikomentari, bahkan dicela. Ini terjadi karena visual design berada di gerada depan sebuah user interface atau user experience. Dari mata langsung jatuh ke hati. Begitulah metafora yang sering dipakai oleh para bujangga untuk menggambarkan pentingnya peran elemen visual dalam membangun experience pengguna. Pengenalan wireframe. Sebuah representasi visual dari sebuah antarmuka digunakan untuk mengkomunikasikan struktur, konten, hierarki informasi, fungsionalitas, dan perilaku antarmuka. Sebelum membuat desain visual, Anda harus terlebih dahulu membuat keputusan tentang struktur, konten, fungsionalitas, dan lain-lain. Wireframe merupakan alat untuk mengkomunikasikan ide-ide ini. Wireframe adalah kerangka atau coretan kasar untuk penataan item-item dalam proses desain. Pada wireframe, struktur yang dimaksud yaitu bagaimana bagian dari situs yang didesain akan disatukan. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan konten yaitu apa yang akan ditampilkan. Hierarki informasi yaitu bagaimana informasi ini akan diatur dan ditampilkan. Fungsionalitas yaitu bagaimana antarmuka ini berfungsi. Dan perilaku manusia yang dimaksudkan yaitu bagaimana cara berinteraksi atau bagaimana berperilaku dengan manusia. Berikut merupakan contoh dari desain wireframe dengan studi kasus pemesanan tiket pesawat di Traveloka. Gambar tersebut merupakan tampilan awal saat memesan tiket pesawat di Traveloka. Pada gambar tersebut juga menggambarkan bahwa user telah menginput pemilihan data keberangkatan. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan tampilan ketika user telah mengklik button tanggal pulang untuk memilih kapan user akan pulang. Kemudian, gambar ini merupakan tampilan ketika user telah menginput tanggal keberangkatan.
Gambar tersebut juga menggambarkan pemilihan tiket pesawat oleh user. Setelah itu, jika user telah memilih tiket pesawat, maka tampilan akan seperti gambar tersebut. Gambar tersebut menggambarkan rincian dari pemesanan tiket pesawat. Kemudian lanjut ke form pemesanan, maka akan muncul tampilan seperti gambar ini. Pada form pemesanan, user atau pemesan diminta untuk menginput data pribadi. Setelah user atau pemesan telah menginput data pribadi, user akan melakukan pembayaran, kemudian tiket akan diproses. Setelah diproses, maka akan muncul e-ticket. Contoh e-ticket pesawat di Traveloka seperti gambar tersebut.